Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat siang dan salam bahagia. Baiklah, pada kesempatan ini saya Nizar, calon gubernur angkatan 9 dari Kabupaten Ogan Komering untuk mensosialisasikan penerapan budaya positif di sekolah, terutama di sekolah kita di SD Negeri 11 Ogan Komering. Sebelum kita masuk ke materi, ada sedikit perenungan secara bersama. Secara bersama dalam video ini nanti kami minta tanggapan kepada Bapak Ibu yang bersedia. Apa makna dari yang bisa kita ambil dari video tersebut? Videonya saya anak-anak kita nonton. Oke, sengaja nggak bersuara, kita cuma visual saja, sehingga kalau bersuara nanti bingung kita apa itu. Nah, ya biar enak. Iya, enaknya kalau memanjat untuk mengambil peralatannya. Oh, api yang kena ya. Oke. Pakai kacamata dia ya, bergaya. Wah, sudah ganteng deh. Nah, dia memandang suatu foto, ya, memandang foto tersebut, gunung es yang harus dia daki di atas awan, berarti sangat tinggi ya gunung es itu. Usaha untuk mendaki dengan menggunakan alat yang ada, cuman ya alatnya satunya jatuh, tinggal hanya satu, bingung gimana mau naik lebih tinggi lagi. Nah, malahan jatuh semua. Alhamdulillah jadinya nggak sampai, masih bisa bertahan. Mungkin ya benar ya, mungkin kepikiran kenapa mau bawa tangan saya saja bisa ya. Budaya deh jauh. Oke, jatuh lagi karena ini tadi kepedean ya. Oke, akhirnya jatuh semua. Baiklah, dari video singkat berdurasi 3 menit tentang perjuangan Renat supaya bisa naik ke atas bukit es. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan nyata kita sehari-hari, siapa Bapak Ibu yang mau memberikan pendapatnya terkait video tersebut? Ada yang mau? Ada yang bersedia? Sebetulnya banyak nih video, karena video ini yang sengaja saya putarkan. Ada juga dari yang elang, ada yang benaknya pakai apa itu, rantai di kakinya. Cuma kayak ini videonya tentang kita hari ini budaya positif.
termasuk dengan cita-cita. Ada yang bersedia, Bapak Ibu? Oke ya, kalau masih belum, masih bingung karena katanya benaknya jatuh. Kalau menurut saya pribadi, video tersebut tuh menggambarkan perjuangan kita untuk menggapai cita-cita atau tujuan yang ingin kita capai. Apabila tujuan itu baik, masih banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi kita tetap semangat untuk menggapainya. Dan apabila sudah menggapainya, tetap berusaha untuk mempertahankannya, dikarenakan untuk mempertahankan lebih susah lagi apabila kita cuma cukup bersenang diri, tidak menutup kemungkinan seperti tadi gunung esnya menjadi tidak bisa berdaki, malahan roboh semua. Itu kalau baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang tentunya yang berpihak pada murid kita. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi kepada murid. Materi pembahasannya kita yaitu disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelum kita beranjak ke materi tersebut, kita coba menelaah dulu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang kita ketahui sebagai tokoh pendidikan nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun. Nah, namanya menuntun berarti kita mengiringi ya, seperti kita menuntun anak kita, berarti anak itu dipegang, dituntun sampai dia bisa. Jadi menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik manusia sebagai anggota masyarakat maupun individu. Oke, sekarang dari pendidikan filosofi kita kembali bisa narik kepada budaya positif. Kenapa seperti itu? Pembiasaan positif atau budaya positif. Namanya positif ya, berarti selalu pemikirannya yang menyemangati atau memotivasi. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Budaya positif juga akan mendorong untuk siswa berpikir, bertindak, serta menciptakan suatu proses pembelajaran yang memerdekakan diri, sehingga mereka menjadi karakter yang mandiri dan bertanggung jawab. Bentuk budaya positif itu yang paling mudah dilihat adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita biasanya kebanyakan kita itu di poin nomor 1 atau nomor 2 kebanyakan, tapi kita sekarang berusaha untuk menjadi motivasi kita untuk di poin ketiga. Kenapa? Karena kalau motivasi poin 1 itu hanya menghindari ketidaknyamanan hukuman. Seperti contoh, kita upacara pagi karena takut kena sanksi dari kepala sekolah, berarti hanya takut. Yang kedua,
kita mendapatkan imbalan penghargaan. Contoh lagi, kita mau jadi pembina upacara agar bisa dibilang dipuji oleh teman-teman atau ini. Berarti itu semuanya dari eksternal, dari luar. Sama seperti kita pakai helm pakai kendaraan bermotor. Kita pakai helm kalau menghindari hukuman itu, kita pakai helm karena takut kena tilang polisi. Sementara kalau yang pakai dua itu kita pakai helm biar dilihat oleh orang lain kita lengkap. Sementara kegunaan helm itu adalah membantu dalam upaya penyelamatan kita apabila ada kejadian kecelakaan. Jadi 1 dengan 2 itu dari eksternal, sementara 3 itu dari internal diri kita sendiri. Ini kita lebih kupas tuntas lagi tentang 3 poin tadi baru penghantarnya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Rupanya poin 1 ini adalah tingkatan paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Yang penting, dia merasa yang penting aku tidak kena sanksi, aku aman. Biasanya kita yang motivasinya perilaku ini hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan saja, dan akan bertanya, kebanyakan kita akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, fisik contohnya kena hukuman atau sanksi. Psikologi mungkin kena omongan dari orang lain, jadi berdampak pada karakternya. Itu. Untuk yang poin kedua dari motivasi diri kita, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini rupanya lebih naik 1 tingkat dibanding motivasi yang pertama. Berarti sudah bukan poin terendah, tapi sudah di tengah-tengah, karena kita ada 3 tingkatan. Ini orang ini apabila motivasinya poin kedua, berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau dari penghargaan orang lain. Dia senang apabila dapat pujian, apabila dapat hadiah. Orang seperti ini biasanya selalu bertanya, apa yang saya akan dapatkan? Apa yang saya akan dapatkan atau apa yang saya akan untungkan apabila saya melakukannya? Dia selalu berorientasi kepada hasil untuk dia. Mereka melakukan sebuah tindakan itu untuk hasil. Dan misalnya aku nyapu pagi ini, aku dapat apa ya Kak ya? Dapat hadiah apalah, atau dapat pujian apa? Itu yang mereka orientasi dari poin kedua. Dari poin 1 kedua berarti semuanya dari eksternal, bukan sadar pada dirinya sendiri. Poin ketiganya. Poin ketiga, nah ini kita coba baca dulu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifatnya internal. Oke. Ini dari internalnya. Jadi ini poinnya dari dalam diri sendiri. Ini yang diharapkan untuk jadi motivasi bagi diri kita sendiri, sehingga itu kita menyadari bahwa pentingnya seperti tadi, pentingnya kita gunakan helm, pentingnya kita menaatin peraturan seperti itu. Posisi, nah karena kita sebagai guru, kita saat ini merenungi selama ini kita ada di posisi apa ya?
apakah posisi, karena ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat masalah, yang ketiga teman-teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Nah, sekarang kita sama-sama. Penghukum itu coba kita ke penghukum. Pengertian penghukum itu apa sih? Pengertian penghukum itu adalah biasanya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan guru lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau patuhi aturan sekolah, atau dengan kalimat yang lebih ekstrim lagi, awas. Bisa saja dianya ada lagi ciri-ciri penghukum. Dia bilang kamu salah. Itu adalah penghukum. Jadi ketika anak bilangnya seperti itu, kita bilang seperti itu kepada anak, berarti kita sudah menempatkan diri kita sebagai penghukum. Kamu salah, seharusnya kamu tidak seperti itu. Itu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah itu seperti misalnya ada anak yang dapat nilai kecil. Kita bilang, ibu sangat kecewa dengan kamu, atau bapak sangat kecewa dengan kamu. Padahal bapak sudah menerangkannya dengan sejelas-jelasnya, nilai kamu masih kecil. Pembuat rasa bersalah itu adalah menciptakan rasa bersalah kepada anak untuk bisa mengungkapkan simpatik kepada orang lain. Jadi pembuat rasa bersalah itu seperti itu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, siswa akan memiliki penilaian diri yang buruk kepada diri mereka. Mereka merasa tidak berharga atau telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Menurut saya, apabila kita selalu membuat posisi penghukum, anak menjadi kurang pede dalam bertindak. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid memenuhi persuasinya atau kebutuhannya. Posisi teman pada guru biasanya bisa negatif ataupun positif. Positif itu bisa terjalinnya komunikasi yang baik atau hubungan yang baik antara guru dan siswa. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan selalu berkata, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo bantulah teman-teman kita. Gitu. Guru akan mengeluarkan statement kalimat-kalimat yang menganggap posisi dia dengan anak itu sama. Hal negatifnya, posisi ini memang ada bagusnya. Jadi siswa terbuka kepada kita, apalagi di kelas rendah ya. Tapi ada posisi negatifnya. Posisi negatif ini biasanya membuat anak merasa dengan guru itu sama seperti temannya, tidak ada lagi rasa menghormatinya. Itu. Dan apabila kita tidak memenuhi keinginan guru, biasanya siswanya berkata, saya kecewa dengan bapak, atau saya kecewa dengan ibu. Saya pikir ibu itu teman saya. Ketika kita ada sedikit perubahan dalam perilaku, itu akan membuat siswa itu menjadi agak sedikit kecewa atau terluka seperti itu. Itu posisi teman.
Yang ini selanjutnya adalah posisinya pemantau. Kalau pemantau ini mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Namanya pengawas ya. Seperti kata pengawas ulangan, pengawas ujian, jadi ngawal pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan siswa. Sebagai seorang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang akan diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Terus sanksi dan konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, ataupun observasinya. Posisi pemantau sendiri itu biasanya membuat anak menjadi selalu diawasi. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi terakhir manajernya posisi guru, di mana guru berbuat sesuatu bersama siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Biasanya seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali pada posisi kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang akan menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi dengan siswa bagaimana memperbaiki kesalahan yang telah ada. Seorang manajer biasanya akan mengucapkan apa yang kita yakini. Disinilah kita membutuhkan keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki ini. Sebelum kita melanjutkan, mungkin di sini ada kalimat yang asing bagi kita, yaitu keyakinan kelas. Secara umum saya jelaskan keyakinan kelas itu ampil. Kalau di sini sudah tahu kan kita sama-sama tentang peraturan kelas. Peraturan kelas yang buat adalah guru ya. Di peraturan kelas biasanya ada sanksi. Di peraturan kelas ada sanksi. Sudahnya itu bersikap penghukum biasanya gurunya apabila dia tidak memenuhi peraturan kelas. Sementara keyakinan kelas itu beda. Keyakinan kelas itu adalah ketika kita membuat keyakinan kelas, siswa mengungkapkan peraturan ataupun aturan apa aja yang kita wajib ditaati dalam kelas. Jadi siswa yang buatnya, kita hanya menuntunnya. Contoh, siswanya bilang, ketika ini mata pelajaran berlangsung tidak boleh makan minum Pak. Oke, lanjut. Tidak boleh ribut, tidak boleh jalan-jalan. Nah itu Pak keyakinan kelas. Jadi dia begini, keyakinan kelas apabila siswa melanggar itu bukan dapat sanksi langsung hukuman, bukan, tetapi dianya kita ajak untuk restitusi, yaitu untuk dia menyadari kesalahannya apa yang salah dengan saya, apa yang telah saya langgar, dan bagaimana saya akan memperbaikinya. Jadi dia menyadari bahwa itu kesalahannya ataupun kesalahan yang dia buat, dia sadar, bukan karena kita yang menyadarkannya lewat hukuman, bukan, tapi dia menyadari dari dirinya sendiri. Oh, aku ini salah.
aku sudah melanggar keyakinan kelas yang kayak ini sama-sama dibuat. Seperti contoh kemarin nanti mungkin di akhir slide ada video tentang segitiga institusi yang saya ambil kemarin skenario-nya. Itu ada anak yang datang terlambat masuk kelas mengucap salam. Kalau kita di peraturan kelas ketika datang terlambat masuk ke kelas mengucap ini dianya masuk kelas langsung dikena sanksi karena datang terlambat. Tapi kalau di keyakinan kelas tidak. Dia masuk ke kelas, datang terlambat, kita tanya dulu sebentar kenapa dia datang terlambat. Kita persilahkan duduk dulu, ikuti dulu pelajaran yang berlangsung. Ketika istirahat, dia baru kita ajak komunikasi, ya benar, berkomunikasi untuk memperbaiki kesalahan dia. Ini sekarang kalau kayak gitu apa perbedaannya hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu biasanya bersifat pertama itu tidak terencana atau tiba-tiba, itu hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, biasanya dari pihak guru saja yang memberinya, dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu hukuman. Konsekuensi itu biasanya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dengan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugas yang tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan belajar, misalnya ngobrol, maka siswa tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Oke, kita lanjutkan. Dihukum oleh penghargaan. Biasanya dihukum oleh penghargaan, padahal siswa kita senang kalau dapat penghargaan. Tetapi Bapak Ibu, apabila kita memberikan penghargaan, itu bukan merupakan motivasi saja, tapi kita juga memberikan hukuman kepada anak kita. Jadi penghargaan yang kita berikan itu bisa menjadi hukuman atau bagi anak kita. Hukumannya ada beberapa nanti. Yang pertama, pengaruh jangka pendek, dan kita lihat dari pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Biasanya penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Itu yang pertama, pengaruhnya. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung kepada penghargaan. Jadi contoh, anak dapat nilai 100, kita kasih permen. Dapat lagi 100, kita kasih permen. Ketika dapat 100 ketiga kali, kita lupaan beli permen, jadi kita gak kasih. Dia akan hilang motivasi, karena dianya kok gak ada permen, dia dapat 100 gitu. Karena itu penghargaan itu bisa menjadi hukuman bagi kita. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tidak akan baik yang kita lakukan. Itu apabila kita lihat dari pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi ini adalah motivasi dari eksternal.
Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Itulah dampak negatifnya. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan melakukan semaksimalnya. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Contoh, kalau ketika anak sering dapat penghargaan, dia sering dapat ke depan, maka yang lainnya pasti akan ngomong, ketika kita bilang penghargaan akan diberikan, langsung sepakat anak tersebut. Jadi memutuskan hubungan yang baik karena ada perasaan iri. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja, dan mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan akan berhenti mencoba. Lanjut, keempat yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiringnya waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada mahasiswa-mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini hasil kerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik lagi. Itulah tentang penghargaan menurunkan kualitas. Yang kelima, sebelum masuk kelima, tepuk semangat dulu dong. Break dulu. Sudah 15 menit. Menggangkan sedengar sedih-sedih yang sudah kaku melihat slide-slide yang ditampilkan. Tepuk semangat. Alhamdulillah masih konsen. Oke, kita lanjutkan lagi ke 5, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibanding dengan yang tidak diberitakan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi murid-murid itu tergantung hadiah. Apabila dapat hadiah atau dapat penghargaan, murid-muridnya gercep, gerak cepat. Apabila dapat hadiah, mati dulu. Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah. Dan tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Dan penghargaan itu juga bisa menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak dapat penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba menjelekan perilaku seseorang. Dan yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Oleh karena itu mungkin karena penghargaan menghukum inilah menjadi salah satu faktor di kurikulum mereka itu tidak ada peringkat. Karena ketika ada peringkat, maka penghargaan itu akan menjadi hukuman bagi dia di kemudian hari. Motivasi dalam diri intrinsik. Ini dari dalam, yang tadi itu semuanya dari eksternal, intrinsik. Ini in dalam, X luar. Jadi X in luar dalam. Oke. Jadi kita membahas X in-nya motivasi, yaitu luar dan dalam motivasi. Ini motivasi dari dalam diri. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa dia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah sediman di wajahnya. Kuasa kita semua juga pernah merasakan sebuah sediman yang indah
ketika kita bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya kita sangat tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena kita telah mempelajari atau menguasai suatu keterampilan baru. Contohnya saja ketika kita mengingat dulu kita tidak bisa bersepeda, pertama kali kita bisa bersepeda walaupun sempat jatuh bangun beberapa kali, langsung senyumnya sangat indah. Kesadaran karena dikarenakan kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat atau menggapai kemampuan tersebut. Sesungguhnya itu merupakan suatu penghargaan yang didapat oleh diri sendiri. Yang kedua, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendirinya, maka kita akan mengambil kegembiraan saat itu yang sedang dirasainya secara alami. Dia lagi bangga-bangga, kita kasih penghargaan, hilang deh. Oke, sekarang identitas gagal itu hukuman ya. Identitas sukses itu disiplin. Itu disiplin juga dibagi dengan adanya konsekuensi atau restitusi. Inilah perbedaannya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, itu hukuman. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Sementara kalau restitusi itu adalah merupakan pilihan yang akan terjadi. Jadi itu. Hukuman tidak nyaman untuk siswa untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi juga tidak nyaman untuk waktu pendek. Sementara restitusi menguatkan untuk siswa, anak atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan kalau di hukuman. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Sementara kalau di restitusi korban mendapatkan penggantian atau kerugian. Hukuman murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi anaknya dibuat tidak nyaman. Sementara kalau restitusi muridnya mendapatkan penguatan. Di hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Sementara di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah menjadi terpecahkan. Ini kita lanjutkan lagi. Mungkin kabelnya ada sedikit gangguan teknis. Untuk kabel ininya nanti kita lanjutkan lagi. Sebelum kita lanjutkan lagi, berikanlah dulu senyuman yang terindah pada hari ini. Karena salam dan bahagia. Kenapa bahagia? Sehingga kita bisa berpikir secara positif. Kita lanjut. Peraturan adalah, kalau hukuman itu, peraturan adalah kamu yang harus ikuti. Kalau di konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sementara dari restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Di sini kelihatan sekali perbedaannya. Kalau di hukuman, murid membenci peraturan. Konsekuensi, murid menghormati peraturan. Sementara kalau di restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Berarti bukan peraturan yang dihormati kalau di restitusi, tapi diri dia dan orang lain. Kalau peraturan, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kalau di konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Sementara kalau di restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Hukuman itu metodenya paksaan, dipaksa. Ya, Pak Isin, dipaksa. Sementara kalau konsekuensi itu distimulus, dikasih respon dikit. Kalau di ininya, kalau di restitusinya teorinya faktor yang ada 5 tadi. Jadi kalau paksaan ini, misalnya jalan dengan cewek harus ikut, nah, itu paksaan. Tapi kalau respon itu dirayu supaya ikut. Nah, tuh konsekuensi
konsekuensi ini hukuman mendorong untuk menyalahkan diri sendiri, itu hukuman. Kalau konsekuensi mendorong kepatuhan, sementara kalau restitusi mendorong disiplin positif. Hukuman itu konsep diri yang jelek atau yang buruk, sementara kalau konsekuensi konsep diri yang baik, dan restitusi konsep diri yang kuat. Hukuman, siswa belajar menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Itu timbulnya anak jadinya pembohong. Sementara kalau konsekuensi, anak belajar untuk mentaati peraturan. Dan di restitusi, anak belajar untuk memecahkan masalah yang ada atau kesalahan yang telah dia perbuat. Hukuman itu juga mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, sehingga dianya membayar impas atas kesalahannya. Sementara kalau di konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif, dan restitusi malahan terbalik, malahan anaknya dicoba untuk memahami bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atas kontrol dirinya sendiri. Kalau hukuman dampak pada muridnya malah merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, atau tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Sementara di konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seseorang, atau penahanan sudah diketahui dan masuk akal. Sementara di restitusi, murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Itu biasanya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Dan sadar tidak sadar, kita itu ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita miliki. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Apabila ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka reaksi negatif akan keluar dari diri kita. Sekarang, apa sih kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup biasanya kita survival, atau sering kita tonton di dalam film-film tentang survival. Kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, pakaian. Kebutuhan biologis, biasanya kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini melibatkan kebutuhan akan perasaan aman. Contohnya dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh ibu Anda adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sudah berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini ada Doni yang mengambil makanan di kantin yang dijaga oleh ibu Anda. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu kita ngerasa ya, kalau kita tidak diterima rasanya kayak mana itu ya. Misalnya berlima cerita, 4-nya bercerita, 1-nya nggak dianggap, kan kurang enak. Jadi kurang dianggap. Kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayang, untuk diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok dimanapun yang kita tergabung. Ini kebutuhan kita. Yang selanjutnya adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kita pengen diakui juga kemampuan kita. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, biasanya diakui atas prestasi dan keterampilan kita.
didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi yang kita miliki itu diakui atau dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin memberikan pemimpin, ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Selanjutnya itu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kita bebas untuk memilih. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Karena itu kita selalu diberi, kalau bisa berikanlah senyuman terindah kepada orang lain. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkannya keadaan itu. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi, baik itu anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain, bermain. Saat mereka bermain, mereka akan mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia juga tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenanginya. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga suka menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Karena itu kita sering lihat anak-anak kita ibaratkan seperti boneka Barbie, selalu senyum. Sekarang kita lanjutkan, tadi sudah dibahas secara umum tentang keyakinan kelas. Sekarang kita akan mempelajari apa itu keyakinan kelas secara lebih dalam lagi. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Lanjut, Pak. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukannya. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dapat dipahami oleh semua warga sekelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang ketiga, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, kita persilakan warga sekolah atau siswa kita di kelas untuk bercurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Biasanya ini pakai sticky notes atau pakai kertas yang kita bagikan, karena kalau tidak pakai itu biasanya anak hanya orang tertentu yang memberikan pendapatnya karena takut diawasi ya. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Selanjutnya, kertas ukuran poster di mana semua anggota kelas sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan
keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi kalau katanya tidak boleh, kita ubah dengan kalimat positif. Misalnya tidak boleh ribut, kita ubahlah kalimatnya jangan kata tidak, tapi memperhatikan waktu pelajaran berlangsung. Jadi itu kalimatnya kita ubah, jadi jangan kata-kata ganti. Contoh lagi, jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau di koridor. Yang kelimanya, tinjau kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan itu tulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh negatif tadi sudah ini Pak, ke-6. Ini contoh keyakinan kelas 1. Misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Jadi mereka yang kalau keyakinan kelas 5 contohnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri itu baik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang yang dimilikinya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu memang agak susah untuk kita terapkan, tapi apabila sudah diterapkan sangat bermanfaat bagi diri kita dan anak-anak kita. Lihat Pak. Restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut pendapat dari dosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahannya dan membantu murid tersebut berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut pendapat Carlson Wilson tahun 1996. Melalui pendekatan ini, ketika siswa berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang lain yang telah berbuat salah. Itu restitusi. Lanjut Pak. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin dan lainnya. Restitusi bukan menebus kesalahan, jadi tidak menebus, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam pendekatan restitusi, ketika siswa berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahannya dengan membayar sejumlah uang atau memperbaiki kerugian yang timbul atau sekedar minta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan yang bersifat eksternal, yaitu menebus kesalahan yang menghindari ketidaknyamanan. Bukan yang lebih sifatnya internal, yaitu upaya memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah memperbaiki hubungan dan memperkuat. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal-hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin yang lain sudah Pak tadi. Lanjut Pak. Yang ketiganya Pak, ya, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan. Restitusi itu yang dipaksa bukan restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka siswa akan bertanya, apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang diusahakan, mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya. Tapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dalam kelompok. 4. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam
dalam diri dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru biasa bertanya pada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu? Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus melakukan orang lain? Dan bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai-nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Jadi, bapaknya terpesona lihat. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakan pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik dalam restitusi diri, yaitu murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk menghormati orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Dr. William Glasser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri, orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Kata bijak pada hari ini. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi restitusi itu pada pembentukan kepribadian. Dalam proses restitusi diri, maka siswa akan menyadari dia sedang menjadi orang seperti apa, yaitu atau menunjukkan fokus pada penguatan kepribadian. Ketika ibu gurunya membimbing murid tersebut penguatan karakter, guru akan mengatakan ibu dan bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa saja meminta maaf, tapi orang lain lebih suka mendengarkan apa yang kamu lakukan dengan lebih baik lagi. 8. Restitusi menguatkan. Biasanya momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi suatu momen yang baik. Jawabannya tentu bisa, asal dia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Ini sering orang motivator memberikan pengalaman lebih bahagia. Pengalaman membuat kepribadian kita menjadi lebih kuat. Nah, itu maksudnya lebih kuat di sini maksudnya bukan untuk menekankan perasaan kita yang dalam-dalam, tapi kuat yang dimaksud di sini adalah menyadari apa yang bisa murid ubah atau kita ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari diri kamu sendiri? Bagaimana kamu akan berubah? Itu untuk restitusi. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak tidak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Itu restitusi. Dia karena dia mencari solusi, bukan mencari kesalahan. Yang ke-10, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mari kita lihat praktik pendidikan yang kita seringkali memisahkan anak-anak dari kelompoknya. Misalnya seorang anak TK bersikap tidak kooperatif pada saat kegiatan mendengarkan dongeng dari gurunya. Anak itu disuruh keluar dari kelompoknya atau anak itu diminta duduk di belakang kelas atau di pojok kelas. Jadi kalau ini yang pernah terjadi, berarti mengulang kembali. Ini biasanya ketika kita menyuruh seperti itu, anak-anak itu sering dibiarkan tanpa pengawasan. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik lagi. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka apa kesalahan yang mereka lakukan dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut dan berusaha mengembalikan kepercayaan dirinya untuk bisa bersama-sama dengan teman-temannya atau kelompoknya dengan kepribadian yang lebih baik lagi.
tiga restitusi atau restitusi itu kita mengenal ada tiga, karena bentuk segitiga ya, karena itu tiga. Kalau segi empat bentuknya empat. Ya. Tapi segitiga restitusi ada tiga. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, stabilis the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal di sini adalah orang yang melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, yaitu memperbaiki kesalahannya. Anak yang gagal, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada kebutuhan atau masalah. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Kalau kita mengkritik dia, kalau dia sudah tahu dia niat untuk memenuhi dasar, kita kritik, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus bisa meyakinkan si anak tersebut dengan cara kalimat-kalimat. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, tetapi memperbaiki kesalahan itu luar biasa. Atau kita ada manusia yang sempurna, semuanya pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik siapa yang salah, tapi bapak ibu lebih tertarik mencari solusi atas permasalahan. Kamu berhak merasa begitu, tapi lebih berhak lagi kamu mau lebih baik daripada hari ini. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan biasanya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang tadi ada 5. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang menjadi sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi kita sebagai tenaga pendidik, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Kalimat yang pertama yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ini kalimat-kalimatnya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan langkah yang laku yang salah telah divalidasi, langkah yang 2 tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Dan keempat, kamu mau jadi apa? Ini sejenak video hari ini. Itu di situ saya lagi masuk dalam kelas kemarin ngambil videonya skenario segitiga retribusi. Di situ ada teman anak saya yaitu Aisyah Saiki, itu tidak memakai seragam, padahal kita ketahui setiap tanggal 11 anak-anak memakai seragam pakaian adat. Saya coba bertanya kepada dia kenapa anak itu tidak memakai pakaian seragam. Katanya dia kurang teliti atau lupa pada hari ini tanggal 11. Oleh karena itu, tidak saya langsung hakimi, tetapi meminta dia menghadap saya ketika kantor. Ini kasus kedua, itu Gusti Ayu, dia datang terlambat dalam pembelajaran. Saya bertanya, rupanya ban motor objeknya pecah. Saya silakan duduk dulu, saya suruh dia duduk. Baru penyelesaian ketika waktu istirahat. Mereka berdua menemui saya. Satunya ada kentut-kentutan. Kita coba ngajak dia untuk masuk. Silakan duduk juga. Kita selesaikan tanpa orang lain atau teman-temannya mengetahuinya, sehingga dia tidak trauma. Di ini kita ajak komunikasi
validasi anak-anak, kita validasi lagi tindakan-tindakannya, kenapa bisa melakukan itu, keyakinan kelasnya apa yang telah dilanggar, dan apa upaya mereka untuk memperbaiki kesalahan yang telah ada. Di dalam ini juga saya bilang kepada anak tersebut, Bapak tidak mencari kesalahan yang telah kalian perbuat, tapi Bapak kepengen apa solusi yang kalian berikan untuk masalah ini, sehingga kedepannya masalah ini tidak terulang kembali. Karena kelasku ini mereka memberikan solusi, Pak, saya hanya bisa berjanji saya akan lebih teliti lagi dalam berpakaian karena dia melanggar disiplin pakaian. Yang kedua, itu dia akan disiplin waktu, akan lebih cepat lagi datang ke sekolahannya, Pak. Itu janji mereka, dan itu dinyatakan secara sungguh-sungguh. Dan respon mereka tadi kemarin sudah diberikan, respon dia di luar dugaan mereka, karena saya menerapkan ini mereka menjadi lebih bahagia, menjadi tidak takut lagi, menjadi lebih terbuka, dan mereka menyadari kesalahan itu dari diri mereka sendiri, sehingga untuk kedepannya lebih baik lagi. Itulah video terdekat dan sosialisasi tentang budaya positif di SD Negeri 11 Kabupaten Bengkulu yang dapat saya berikan. Sebelum saya menutup acara, mungkin ada rekan-rekan yang masih bingung atau masih ada yang ingin kita sharing pendapat, kami persilahkan. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah, kayaknya teman-teman. Semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Aplaus untuk kita semua. Oke, terima kasih. Saya selaku narasumber pada kegiatan hari ini, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi, menjadi pendidik untuk mendidik anak generasi emas dengan bersifat menuntun dan berpusat kepada siswa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.